Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Astri Chandrawulan dengan nomor induk mahasiswa 8591728872, program studi PGSD UPBJJ UT Mataram. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA modul 7 optik dengan tugas percobaan pemantulan cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu, seperti dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat menembus benda bening. Langkah-langkah percobaan. Pertama, susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kedua, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian gambarlah jalan berkas sinar tersebut. Keempat, ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Kemudian, letakkan lilin di depan cermin datar dan geser-geserkan lilin tersebut di depan cermin datar. Hasil bayangan terbentuk bersifat maya, tegak, dan sama besar. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya terhadap cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kemudian, gambar jalannya berkas sinar sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Kemudian, catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Hasil menunjukkan bahwa cermin cembung membentuk bayangan yang selalu bersifat maya, tegak, dan lebih kecil daripada benda. Bayangan tersebut terbentuk di belakang cermin karena sinar-sinar pantul dari cermin cembung menyebar atau divergen, sehingga perpanjangan sinar pantul seolah-olah bertemu di belakang cermin. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya terhadap cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Kemudian, gambar jalan berkas sinar. Keempat, catat bagaimana sifat bayangan dibentuk oleh cermin cekung. Selanjutnya, atur jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan akan menghilang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa cermin cekung dapat membentuk bayangan yang berbeda-beda tergantung pada posisi benda terhadap titik fokus. Jika benda berada di luar titik fokus, bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan terbalik, sedangkan ukurannya dapat lebih kecil, sama besar, atau lebih besar dari benda. Namun, apabila benda berada di antara titik fokus dan cermin, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Kemampuan cermin cekung untuk memperbesar bayangan menyebabkan cermin ini banyak dimanfaatkan pada cermin rias, lampu sorot, dan reflektor kendaraan.